Halo semua, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gerund dan juga infinitive. Mari kita mulai. Okay. Let's begin with the definition of a gerund. What is a gerund? Apa itu gerund? A gerund is a form of a verb that ends in ing that is used as a noun. Jadi gerund itu adalah suatu bentuk verb atau kata kerja yang berakhiran ing yang digunakan sebagai kata benda. Nah, jadi kan dalam bahasa Inggris itu ada present continuous tense yang mana rumusnya itu adalah subjek ditambahkan dengan to be ditambah verb ing baru ditambah pelengkap. Nah, verb ing di sini, verb plus ing ini orang kadang bisa terkecoh apakah dia itu termasuk ke dalam verb atau termasuk ke dalam gerund. Hanya kita coba bedah. As you may know, a verb is a word that refers to actions or states of being. Jadi kan kalau verb itu um, dasarnya memang merujuk pada suatu aksi atau tindakan. And a noun is a word that we use to refer to people, places, things, and ideas. Sementara noun itu, atau dalam bahasa Indonesia kata benda, merujuk pada seseorang, sesuatu, tempat, atau ide. Nah, jadi itu perbedaan antara verb dan juga noun, yang mana dalam hal gerund itu bisa mengecoh, bisa membuat kita bingung. Oke, jadi a gerund is like a blend of verbs and noun. Jadi gerund ini kayak gabungan antara verb dan juga noun. Terlihat seperti verb, but it acts like a noun. Tetapi bertindak sebagai noun atau kata benda. Kelihatannya ini kata kerja biasa, tapi sebetulnya kata benda atau noun. Selanjutnya, kita coba lihat perbedaan antara uh, verb dan juga noun. Dan kita cek mana yang termasuk dalam gerund. Which one is a gerund? Oke, contoh pertama. My mother is singing at her bedroom. Ibuku sedang menyanyi di kamarnya. My mother enjoys singing very much. Ibuku menikmati atau suka bernyanyi, sangat suka bernyanyi. My mother enjoys singing very much. Ibuku sangat menikmati bernyanyi. Yang pertama, ibuku sedang bernyanyi. Yang kedua, ibuku menikmati bernyanyi. Oke, jadi dua-duanya singing. Verb ing, singing, singing. Which one is gerund? Yang termasuk ke dalam gerund itu adalah yang kedua, singing very much. Oke, di My mother enjoys singing very much. Nah, sebetulnya tidak terlalu sulit juga untuk menentukannya. Kalau misalkan di setelah subjeknya itu ada to be. Kayak misalkan ini ya. My mother is singing. I am singing at my bedroom. He is singing. She is singing. Nah, kalau setelah to be, ya udah itu adalah verb karena dia termasuk present continuous tense menggunakan verb ing. Yang kedua, my mother enjoys singing very much. Nah, ini sudah ada verbnya, enjoys. Okay, enjoys singing very much. Jadi singing yang kedua menikmati bernyanyi, bernyanyi yang keduanya itu bukan suatu kata kerja tetapi jadi sesuatu hal-hal yang dia nikmati atau yang ibuku nikmati. Okay. Contoh yang kedua, I was sleeping when my parents came home. Sleeping is hard if you suffer from anxiety. Oke, mari kita lihat yang kedua di sini yang perlu kita bedakan di sini adalah sleeping. Mana yang verb dan mana yang noun. Oke, yang pertama, I was sleeping. Nah, di sini sudah ada terangan ya, to-be-nya, was, yang menunjukkan kalau sleeping di sini adalah suatu aksi atau tindakan. I was sleeping when my parents came home. Sementara yang kedua,
Sleeping is hard if you suffer from anxiety. Kita coba terjemahkan ke Indonesia ya. I was sleeping when my parents came home. Saya sedang tertidur saat orang tua saya datang ke rumah. Saya sedang tertidur. Nah, tertidurnya itu ya suatu tindakan. Yang kedua, sleeping is hard if you suffer from anxiety. Sleeping di sini dia menjadi sesuatu, bukan sebagai pekerjaan yang sedang dilakukan. Oke, jadi yang masuk ke dalam gerund itu adalah yang kedua. Sleeping is hard if you suffer from anxiety. Next, planting trees is my hobby. Yesterday morning, we were planting trees on the coast. Langsung saja kita cek planting, ya harusnya sudah bisa menentukan ya setelah lihat beberapa contoh. Di sini ada were, we were planting. Jadi planting di sini ini sudah jelas termasuk ke dalam verb atau kata kerja. Sementara yang pertama, planting trees is my hobby, itu jadi sesuatu yang merupakan hobinya. Jadi yang termasuk gerund adalah planting trees is my hobby. Oke, itu adalah beberapa contoh bagaimana cara menentukan mana yang termasuk gerund atau yang bukan. Oke, kita lanjut. Common verbs followed by gerund. Nah, jadi dalam bahasa Inggris juga kita bisa lihat verb atau kata kerja apa saja bisa kita hafalkan. Karena kata-kata kerja ini umumnya diikuti oleh gerund. Oke, jadi bukan verb, kalau ditambah verb ing lagi itu kan nggak bisa. Jadi langsung diikuti dengan gerund. Finish atau selesai, enjoy, menikmati, consider, mempertimbangkan, mention, menyebut, discuss, mendiskusikan, suggest, menyarankan, mind, atau memikirkan, mind. Avoid, menghindari, delay, menunda. Okay. Example atau contoh, I have just finished writing an article. Do you mind giving me the book? Nah, jadi verb yang diikuti gerund contohnya sudah ada di sini. Finish tadi ya. Ya, finish. Yang keduanya gerund, finish writing. Oke, jadi bukan finish write atau bukan finish to write, tapi finish writing an article. Do you mind giving me the book? Bolehkah berikan saya buku itu? Do you mind giving me the book? Jadi kalau udah mind, itu juga lanjut dengan gerund, giving. Oke, jadi kita perlu hafalkan, ini hanya beberapa saja, masih banyak ya. Finish, enjoy, consider, mention, discuss, suggest, mind, avoid, delay. Nah, sekarang masuk ke infinitive. What is an infinitive? Apa itu infinitive? An infinitive is a verb retaining its basic or root form while being used as an adjective, an adverb, or a noun while being proceeded by to. Nah, jadi ciri-ciri dari infinitif itu adalah bentuk verb satu atau verb yang biasa, verb dasar diikuti to. Maksudnya sebelumnya itu ada to. Jadi to ditambah verb. Nah, itu termasuk ke dalam infinitif. Dan ketika kita menghafalkan infinitif, karena beda bentuknya ya dengan bahasa Indonesia gitu format bahasanya. Kalau kita pelajari bahasa lain seperti bahasa Rusia atau misalkan bahasa Jepang, itu kita akan lebih paham kalau kita paham konsep dari si infinitif ini. Jadi bisa digunakan infinitif ini sebagai adjective, adverb, or a noun. Langsung saja, kata-kata yang kata kerja yang biasanya digunakan sebelum infinitif. Itu ada agree, demand, hurry, prepare. Maksudnya apa? Maksudnya itu, jadi setelah kita agree, misalkan verbnya itu agree, selanjutnya itu kita tidak menggunakan gerund, tapi kita menggunakan infinitif. Jadi bentuknya agree to bla bla, agree to disagree, atau agree
agree to go, agree to buy, agree to sell. Jadi setelah agree itu pakai infinitive to, bla bla bla. I hope to meet you again. I hope to meet you again. I plan to, I wish to, I want to. Jadi ini harus kalian hafal kata-kata kerja yang biasa digunakan sebelum infinitive. Agree, demand, hurry, prepare, aim, fail, manage, refuse, ask, hesitate, over, want, decline, hope, plan, wish. Silahkan kalian tulis atau hafalkan. Okay. Examples of infinitive. Joe can afford to buy a luxurious car. Joe tidak sanggup untuk membeli, karena tadi udah ada afford di sini ya. Afford to buy. Jadi setelah afford diikuti infinitive. Lanjut. We agreed to visit Sam's family next month. Kami setuju untuk mengunjungi keluarga Sam bulan depan. Chelsea decided to take an English course. Chelsea memutuskan untuk mengambil kelas bahasa Inggris. Decided to take. Let's pretend to know nothing about the crime. Mari berpura-pura tidak tahu tentang kriminal itu. I promise to study hard. To travel around the world is my dream. Jadi bisa juga tidak masalah ya kalau disimpan di awal kalimat. Jadi tanpa ada si kata kerja yang tadi ya. Jadi bisa langsung to travel around the world is my dream. Mengelilingi dunia atau pergi mengelilingi dunia adalah mimpiku. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh dari infinitive. Oke, nah setelah tadi kita lihat kata kerja yang diikuti gerund dan juga diikuti infinitive. Ternyata ada juga kata kerja atau verbs yang bisa diikuti baik oleh gerund ataupun oleh infinitive. Nah, lihat. Allow, attempt, begin, chase, continue, deserve, fear, hate, intend, like, etc. Kita lihat contohnya aja langsung. I love playing football with my friends. I love to have a cup of coffee tonight. Nah, jadi kalau love, ini ya love, itu bisa mau pakai gerund atau pakai infinitive. I love playing, I'd love to have. He started practicing yoga this morning. Will you start to learn Korean with me? Oke, jadi bisa pakai gerund. Kalau udah start itu bisa juga pakai infinitive. Kemudian, oke, jadi masih banyak contohnya. Cuma intinya, jadi bahasa Inggris juga tidak kaku, harus mutlak menggunakan gerund atau mutlak menggunakan infinitive. Masih banyak juga kata-kata yang bisa diikuti oleh keduanya. Jadi kita memang harus hafalkan, atau kalaupun kita tidak hafalkan, kita rajin membaca cerita atau novel dalam bahasa Inggris, sehingga kita otomatis, oh kalau udah continue itu biasanya boleh pakai gerund, boleh pakai infinitive juga. Kalau udah allow itu Pak. Nah, itu silahkan dihafalkan. Nah, tentunya ada persamaan di antara gerund dan juga infinitive. Gerund and infinitive can be the object of a verb. Jadi bisa saja si gerund dan infinitive ini dia menjadi objek dari suatu kata kerja. Contohnya ini ya, my mother starts knitting since she's at high school. Ibuku mulai menjahit sejak dia di sekolah menengah atas atau di SMA. Starts knitting. Jadi objeknya si knitting ini, gerund ini menjahit atau menyulam, menjahit, itu jadi suatu objek dari kata kerja itu starts, memulai. Yang kedua, the children learn to read the book. Children learn to read the book. Nah, jadi yang dia pelajari itu adalah belajar untuk membaca. Jadinya pakai infinitive. Learn to read the book.
bukan learn read a book. Jadi harus pakai to. Learn to read a book. Kalau di Indonesia kan langsung belajar membaca buku, belajar untuk membaca buku. Di bahasa Indonesia itu oke. Tapi kalau bahasa Inggris, children learn to read a book. Harus pakai infinitive. Jika ada persamaan, biasanya juga ada perbedaan, dan perbedaannya tentunya lebih banyak. Nah, pertama, a gerund can be the object of a preposition, while infinitive cannot. Kalau gerund itu bisa jadi objek dari suatu preposisi, tapi infinitive itu tidak bisa. Sam is thinking about moving into a new house. Nah, jadi kalau udah ada preposisi, Sam is thinking. Sam sedang berpikir untuk pindah ke rumah yang baru. Sam is thinking about to move. Kalau to move itu salah. Jadi memang harus pakai gerund. Moving. Kalau misalkan Sam is thinking to move into a new house, itu masih oke. Tapi kalau misalkan thinking about udah ada preposition, itu pakainya gerund, tidak pakai infinitive. Kedua, the gerund is used to express a real or completed action. Nah, kalau yang sudah complete atau yang sudah selesai, verbnya itu bisa langsung pakai gerund. I consider joining the English Olympiad. Kalau yang ketiga itu next one, the infinitive is used to express an abstract or new action that will be performed. Jadi yang akan dilakukan. I'd like you to pick me up tomorrow. I'd like you to pick me up. To pick. Jadi pakai infinitive. I'd like you to pick me up tomorrow. Itu adalah perbedaan antara gerund dan juga infinitive. Yang sering ketemu itu yang ini. Setelah preposisi itu pakai apa? Jadi pakainya itu gerund. Nah, ini ada catatan penting, important notes. Some verbs can be followed by a gerund or an infinitive, but their meaning may differ. Nah, jadi ini kan tadi ada yang dia udah dikasih contoh juga, yang bisa diikuti oleh gerund atau infinitive, dan itu artinya bisa berbeda. Contohnya ini, I stop smoking. Nah, ini artinya dia itu sudah berhenti, memang berhenti merokok secara keseluruhan. I stop smoking. Yang kedua, I stop to smoke. I stop to smoke. Jadi dia berhenti melakukan sesuatu karena dia ingin merokok. Oke, jadi ada bedanya ya. I stop smoking, I stop to smoke. I stop to smoke. Saya berhenti dulu nih. Misalkan saya lagi nyetir, berhenti dulu ke pinggir karena ingin merokok. Nah, itu pakainya yang kedua. I stop to smoke, bukan I stop smoking. Kalau I stop smoking, jadi misalkan dia awalnya itu adalah perokok, kemudian dia berhenti dan tidak pernah merokok lagi, maka itu jadi I stop smoking. Nah, itu jadi hati-hati dalam menentukan kita menggunakan gerund atau menggunakan infinitive karena artinya itu bisa berbeda. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan pada video tentang gerund dan juga infinitive ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa berlatih ataupun menulis contoh-contoh yang lainnya. Dan tentunya jangan lupa sering-sering membaca bahasa Inggris. Sampai jumpa.